Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, video kali ini kita akan kembali lagi membahas soal berita terbaru tentang video-video yang terkait dengan Presiden tercinta kita Pak Joko Widodo yang ya sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Maka dari itu kita akan banyak membahas tentang beliau. Kita akan bahas videonya. Habis berapa duit rakyat untuk dinikmati pejabat-pejabat ini? Seandainya IKN bentuk ini, mungkin anak-anak abah pada tidak nyinyir. Ini bentuk apa ini, Pak? Ini apa? Tolong. Bentar aku atur. Ini apa ini? Gak masuk akal ini, teman-teman ya. Ini kok astaga, sudah next. Hai netizen, wah saya pagi-pagi baru bangun. Ini baru bangun. Saya lihat di TV, Kompas TV menceritakan tentang IKN. Bagaimana saat ini saya di Bogor, kalian di Jakarta, dimanapun kalian berada, di sana di IKN. Orang-orang pada bekerja mati-matian untuk memberikan satu bukti bahwa saya ikut terlibat di dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Wow! Dan saya melihat Kompas berbicara tentang topik itu. Yuk kita lihat yuk. Siap gak? Siap saja. Itu satu-satunya the last resort untuk menyelamatkan yang namanya reputasi pemerintah kita sekarang. Kenapa? Ya itu kan harus disimpan agar kedepannya itu ada nama baik gitu. Cuma saya katakan ini, saya juga pernah kirim surat kepada Bapak Presiden waktu itu lewat KSP juga itu. Jadi pembangunan IKN ini masih sebagai pembangunan IKN oleh pemerintah negara. Jadi tidak oleh rakyat gitu loh. Ini rasanya belum keluar ini. Jadi gini, Bu ya bisa misalnya saya katakan dulu dibuka sebuah pengumuman setiap warga negara Indonesia boleh nyumbang untuk bangun IKN. Jangan 10 juta, 1000 juga boleh. Itu juga ini KSP harusnya kasih input, udah kasih input. Wah, pagi-pagi lihat berita IKN. Ya jujur aja saya bangga netizen. Kenapa saya katakan saya bangga? Ya saya bangga dengan Bapak Jokowi. Ya, di akhir masa tugasnya dia kekeh untuk menyelesaikan simbol bangsa kita Indonesia. Ya, karena saya tahu selama negara ini dari sejak merdeka sudah 78 tahun. Emangnya sudah membangun apa? Kota, bangunan kementerian, mana bangunan-bangunan yang dipakai oleh departemen-departemen pemerintah, kementerian, kebanyakan bangunan-bangunan milik orang lain yang tidak dibangun sendiri. Ya, kalau Bapak Presiden Soekarno, Presiden RI pertama bangun Monas. Wah, hebat. Betul kan? Nah, kita ini bangun apa? Jadi kalau ada pembenci Jokowi yang kesel dengan ulah presiden kita karena membangun IKN, menurut saya dia bukanlah bagian ada dari nulur bangsa itu, Indonesia. nurul. Saya bangga. Ya, Hari tentu ini saja saya kita bisa... semua bangga, teman-teman ya. Harus dipertanyakan orang yang membenci pembangunan IKN, harus dipertanyakan. Itu orang-orang itu akal sehatnya di mana, teman-teman? Ini jelas-jelas adalah sebuah pembangunan yang bersejarah, yang selama 78 tahun tidak pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Benar apa yang dikatakan Bapak ini? Kita 78 tahun ini menempati bangunan yang bukan dibangun oleh tangan anak bangsa, yang bukan dikerjakan oleh orang-orang Indonesia itu sendiri. Tapi seperti yang Pak Jokowi katakan, itu dibangun oleh orang-orang Belanda, ditempati oleh Gubernur Jenderal Belanda. Van siapa itu namanya? Itu dikatakan Pak Jokowi. Jadi dia mengatakan setiap hari saya menyium bau-bau kolonial. Setiap hari saya dibayang-bayangi seperti itu. Itu berhantu kah? Harusnya menjadi museum, teman-teman.
Pak, saya karena laptop saya rusak, saya boleh minta laptop Bapak? Nanti sama ada bapak minta sendiri aja. pesawat itu, minta mobil, waduh. Minta Laptop Bapak. laptop. Oke, saya luluskan ya. Terima kasih banyak Bapak. Terakhir, Minta motor, Pak. Kan jualan es degan di Suramadu Pak. Terus Iya. kalau ada Satpol PP itu kan saya Kayak tadi kayak anak minta sama bapak, sekarang kayak anak ngadu sama bapak. dimarahi Pak, jangan jualan di Pingsi Embong. Bukup, itu Satpol PP-nya Bukup, jangan gampang marahi. Kan dimarahi Pak, kapan hari itu Pak ya? Maaf ya Pak, kapan hari tenda saya diambil. Terus termos saya diambil Pak. Terus pisau saya juga diambil. Ya, oke. Beli gitu. Saya pesan ini pada Satpol PP, jangan suka ngambili barang-barangnya masyarakat. Diperingatkan nggak apa-apa, tapi jangan diambili. Dapat bantuan pinjaman berapa? 4 juta 4 juta. Dipakai untuk apa? untuk jualan kerupuk miskin. Jualan kerupuk miskin. Jualan kerupuk miskin. Aduh. Gimana sih namanya kerupuk miskin? Kayak barangnya kayak apa sih? Di bawah ada? Oh. Aduh di bawah tuh. Saya pikir ini tadi dipakai untuk nyimpen uang. Ternyata kerupuk miskin. Kecil juga. Nih. Ini dijual berapa? 1.000. 1.000? Mahal banget, Bu. 1.000? Iya. Tapi laku ya? Laku alhamdulillah. Laku. Banyak Oke. yang mesen. Banyak yang mesen. Iya. Di tasnya masih ada berapa itu? Hanya 3 ini. Masih satu. Ada masih satu sini lagi. Ampun, ampun. Ini namanya kerupuk miskin. Oke, tapi bisa mensejahterakan Bu Anija. Ini saya beli. Beli. Kerupuk Miskin. coba. Saya pakai untuk lauk nanti malam. Luar biasa. Pak, saya karena laptop saya Presiden makan kerupuk miskin. Supaya bisa merasakan kemiskinan penderitaan rakyat. Ini negara besar, Indonesia ini negara besar, perlu pemerataan di semua wilayah, timur, tengah, barat, semuanya harus mendapatkan kue yang sama. Sehingga 10 tahun yang lalu saya menyampaikan bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Tidak dari pusat, tetapi membangun. Oh, ini dari soal pinggiran, paskibraka membangun dari berjilbab, desa, teman-teman membangun ya. dari wilayah terluar itu yang Pak, di tahun untuk terakhir, desain ke depan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, silakan tanyakan ke Pak Prabowo Subianto. Terima kasih teman-teman. Cukup. Ah, Kita harus menghormati keberagaman. Kita harus menghormati kebinekaan. Karena negara ini negara besar, yang sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya oh, berbeda. aku tahu maksudnya Pak Jokowi ya. Adat istiadatnya berbeda, jadi tidak bisa diseragamkan. Dan perbedaan itu adalah anugerah yang patut kita Nah. syukuri. Keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan. Ya. Akan ada sanksi nggak sih Pak untuk akan ada sanksi nggak sih Pak untuk kepala BPIP-nya? Kepala BPIP siap-siap kena sanksi. Terima kasih Bapak. Siap-siap. Ketar-ketir. Nah, teman-teman ya, ternyata ini yang lagi viral di tengah-tengah masyarakat untuk polemik anggota paskibraka yang berjilbab. Maksud Pak Jokowi adalah
nggak usah berjilbab, karena Indonesia itu mempunyai banyak keberagaman suku, agama, dan bahasa. Jadi tidak boleh paskibraka itu menunjukkan atau membuat simbol satu agama tertentu. Semuanya harus buat seragam semuanya sama. Jangan sampai ada simbol-simbol yang mau membuat adanya sebuah perlakuan khusus kepada simbol dari agama tertentu. Itu yang Pak Jokowi maksud. Karena perbedaan adalah anugerah. Keseragaman adalah anugerah. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada kita punya Indonesia itu membuat kita berpecah, tapi semakin membuat kita bersatu. Makanya paskibraka itu dituntut untuk sebisa mungkin untuk netral. Tidak boleh ada satupun yang melambangkan satu kelompok tertentu, teman-teman. Jadi Pak Jokowi menyampaikan dengan tegas hal seperti itu. Dan Ketua BPIP harus siap-siap untuk menerima sanksi nanti ya. Pak Jokowi sudah memberikan pernyataan di media. Ya, saya nggak tahu menawar soal. Bagi saya sih nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya pribadi, saya bukan orang Muslim, teman-teman ya. Saya orang Nasrani. Kalau menurut saya itu nggak apa-apa. Untuk saya nggak peduli juga, teman-teman ya, untuk aturan-aturan paskibraka. Tapi ini dalam penilaian Presiden Jokowi adalah hal yang fundamental, hal yang mendasar soal bagaimana kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Ini adalah peraturan yang harus ditegaskan agar supaya tidak ada perbedaan yang nampak dalam simbol-simbol yang ada di paskibraka. Ya teman-teman ya, kita harus benar-benar menghargai semua perbedaan yang ada. Tulis pendapat kalian soal polemik yang terjadi ini. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you.